ngobrol bareng Ibu, bareng aku, Ibu Ayu dan Ibu Nurul di episode 5. 5. Tadi kita udah kedatangan beberapa rekan kerja kita di Nuju Bulan untuk ngobrolin kesan pesan mereka selama kerja di Nuju Bulan. Dalam rangka ini ya, kita tuh spesial bulan ini karena merayakan ulang tahun Nuju Bulan yang kelima gitu. Jadi kita undang-undangin deh biar keluarga Nuju Bulan juga punya gambaran nih. Bisa ngeliat ya. Timnya Nuju Bulan itu siapa aja dan bermula dari apa backgroundnya, ya kan? betul. Nah, kalau aku dan Ayu itu kita berangkat dari kliennya Mbak Tia. Terus tadi ada Mbak Ike, beliau juga klien, bahkan klien pertama di kelas Childhood Education Nuju Bulan. Terus ada Mbak Senia bahkan itu teman dari Mbak Tia waktu zaman kuliah di UK. Lalu ada yang bukan dari teman klien. Ada Gina, ada Ibu Gina yang memang jalur profesional rekomendasi dari teman ke teman dapat di sini kerja bertahun-tahun. Nah, kalau yang terakhir nih, ini juga kliennya Nuju Bulan, tapi kalau yang bintang tamu sekarang ceritanya agak unik menurutku, karena dia juga salah satu klien awal-awalnya Nuju Bulan, mungkin batch 2, kalau itu tadi batch 1, dia batch 2-nya Nuju Bulan di kelas edukasi persalinan. Lalu dia juga banyak ngebantu Nuju Bulan, dari ngebantu desain-desain, ngedekor event kita. Kalau mungkin kalian pernah datang ke beberapa event di sini dan dekornya cantik. Iya, itu adalah tangan-tangannya dia. Dan bahkan nih, yang ngedit video kita nih bukan gue dan Ayu. Ngedit dan ngambil gambar. Ngedit, ngambil gambar, terus semualah nulis-nulis segala macem nih yang ada di sini itu dia. Kita panggil aja orangnya ya. Silakan Ibu Gita Nah, Ibu ini Gita dia. salah satu perempuan paling multitalenta di Nuju Bulan ya. Kurang bisa jualan aja kayaknya. Nah, kita cerita dikit dong. Kita background pendidikannya apa? Terus pernah kerja kantoran ya? Lalu kenapa bisa ada di sini? Kenapa Nuju Bulan bisa menjadi pundi-pundi cuan ya? Kayaknya cuannya paling banyak ya. Semuanya bisa ya. Kamu jangan bisa ngomong sih ya. Ntar kita dilengser. Alias serabutan ya Bu. Ayo kita ceritain dong. Awalnya kuliah tuh arsitektur, sarjana arsitektur. Terus setelah lulus sempat 6 tahun kerja di biro konsultan arsitektur. Jadi memang profesional arsitek ya. Lalu waktu itu memang pas menikah sudah sepakat sama suami kalau punya anak. Anak itu tidak didelegasikan ke orang, terutama setelah lahir ya, maksudnya baru-baru awal. Nah, jadi pas menikah masih kerja hampir 10 bulan, itu kan langsung hamil tuh, habis nikah langsung hamil, jadi begitu melahirkan langsung resign. Nah, cuman waktu resign masih sempet work from home ya dulu, karena kayak masih bantu-bantulah sedikit-sedikit di studio yang lama. Terus itu awal kenal sama Nuju Bulan juga pas hamil itu. Tahu Nuju Bulan dari mana? Karena kan kita ini salah satu generasi pertama. Awal Nuju Bulan ya. Taunya dari mana? Karena kan mungkin dulu belum banyak ya woro-woro di Instagram, di web juga belum ada. Gimana? Dulu itu ngelihat pas pembukaan Nuju Bulan banget di sosmed. Jadi waktu itu kayak ada karena dulu awal-awal tim Nuju Bulan itu kan ada senior kuliahku juga. Jadi pas aku lihat ada ya buka ya di Nuju Bulan, apa sih Childbirth Education Center, bisa yoga prenatal. Nah itu memang aku lagi hamil 6 bulanan lah, hampir 7 bulan. Terus pas banget nih udah 7 bulan, mungkin ini saatnya aku kesini. Nah sebelum itu memang sempat baca bukunya Gentle Birth. Jadi kayak wah kalau di sini yang bisa prenatal yoga ada Childbirth Education di mana ya, pas banget berjodoh. Dan ini deket banget sama rumah, jadi kayak sangat seneng sih, kayak wah ini memang rezeki ya. Jadi awalnya dilihat dari logaritma temen di Instagram ya, satu logaritma kehidupan deket ya, rumah dan studio ternyata deket ya. Semesta merestui gitu ya. Untuk mendapatkan cuan di sini ya. Nah awalnya berarti klien juga ya, klien kelas persiapan persalinan. Terus setelah itu
joinnya pertama kali sebenarnya apa? Karena kan kita ngebantuin banyak banget Iya, ya. banyak banget. Jadi dekor Event, terus desain interior. Kalau lihat studio kita di Cilandak itu ya. from zero to hero itu dari Gita yang nempelin stiker nuju bulannya gitu Gita. Terus jadi apa lagi? Tim production di YouTube channel ini ya, Nuju Nuju Bulan. Terus supplier makanan. Oh iya, supplier makanan, punya bisnis makanan juga. Catering juga. Catering. Terus apa lagi ya? Kamu bisa apa lagi gitu? Ya awalnya sebenarnya bisnis yang service yang kita kasih pertama kali itu apa dan kenapa bisa ada yaudah Mbak Tia kita kerjasama bareng gitu. Jadi awalnya itu kan aku memang pengennya jadi arsitek. Nah setelah melahirkan itu kan memang kayak agak-agak disorientasi ya, ini mau lanjut jadi arsitek atau jadi ibu-ibu atau ibu-ibu aja gitu. Nah pas itu masih belum berproyek banget lah, waktu itu mau ada festival akhir. Nah terus kayak karena ini perdana juga buat Nuju Bulan, terus mungkin ingin melibatkan keluarga Nuju Bulan. Nah itu karena tahu aku arsitek juga, aku ditawarin untuk dekor. Nah karena memang dulu pas kuliah juga kan lumayan lah kalau acara kampus suka bantu-bantu dekor apa, oh ya udah deh dekor. Nah cuma yang menarik saat itu karena nggak ada host, jadi ditawarin jadi MC. Oh gitu. Iya, jadi kayak pas saat itu kayak pas festival akhir awalnya jadi MC ya? MC malah MC pas acara outdoor. Kayak kita harus hati-hati nih. Sebenarnya festival akhir gue juga nggak ada tuh, tapi ya? tapi nggak langsung merasa insecure aja. Gimana? Jangan dengarkan insecurean dia. Ternyata dia bisa Hati-hati nih. Jadi itu dulu berawal sebenarnya kalau pas zaman sekolah kan suka jadi MC upacara tuh. Ya baca sih. Bisa lah ya, dari protokol upacara ya. Disambung-sambungin Terus bisa. kayak suka lumayan merhatiin pembawa berita sama dulu ngefans sama Coki Sitohang. Jadi kayak Bang Coki. Acara di Indosiar ya. terus jadi pas ditodong jadi MC itu kayak sebenarnya kan aku nggak terlalu seneng menjadi pusat perhatian tuh kayak kurang nyaman sebenarnya, tapi ya udah deh karena tantangan baru, karena orangnya seneng tantangan, ya udah dicobain gitu. Nah terus malah yang menarik itu sebenarnya karena nggak pernah sama sekali, terus ditawarin jadi MC, terus ya udah mau aja gitu ya. Terus nah setelah dekor festival akhir itu malah jadi kayak lucu juga ya kayak kalau bisnis dekor. Nah saat itu aku partneran sama Laura itu keluarga Nuju Bulan juga. Yang kerja di sini juga. Udah kalau mau lihat Laura ada di episode sebelumnya. Iya. Akhirnya bikin bisnis dekor justru dari sama Laura dari festival akhir itu. Gitu. Nah terus kalau sekarang akhirnya kan setelah anak mulai besar juga, mulai memikirkan lagi tujuan atau apa ya kayak pengen ngapain lagi nih. Aku kayak aduh kok sayang ya kalau arsitekturnya ditinggalin. Jadi aku kayak pelan-pelan mau ngebina lagi, pengen buka biro arsitektur sendiri. Nah di perjalanan itu karena aku seneng nonton film, terus mulai suka iseng bikin video liburan tentang anakku liburan, terus aku post di IG, terus nggak tahu gimana mungkin Mbak Tia lihat kayak kamu bisa ngedit video nggak? Oh ya bisa gitu. Terus oh ya udah tolong bikinin video NB ya dari kelas-kelas dari apa, akhirnya jadi ada acara ini. Ya aku yang tawarin gitu. Gitu ya, seru juga ya. Dan kita nih bisa semua ya. Biasanya kan orang cuma ngambil gambar aja, tapi editing diserahkan ke editor gitu. Tapi ini kita nih bisa mulai dari proses ngambil gambar, editing, ya kan, semua sampai akhirnya jadi video yang keluarga Nuju Bulan tonton ini di rumah. Dan kita ini juga seingatku pernah ngajar juga di Nuju Bulan, tapi bukan ngajar pas persalinan, bukan ngajar yoga, tapi ngajar edit rumah. Ngajar kelas berbenah. Berbenah dompet mungkin ibu bisa ajarin kita berdua suatu saat ya. Nah kita ini juga suka belajar teknik metode KonMari. Waktu itu juga pernah ikut kelasnya ibu belajar di Nuju Bulan. Waktu itu kelas offline ya, kelas ibu. Gitu, jadi emang kayaknya kita terancam sih. Iya, makanya kita suka bisa semuanya.
Oke, Git, kalau gitu hal yang paling menyenangkan dari serba profesi yang serba kamu bisa di sini, multitalenta kamu di sini apa sih yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan di sini sebenarnya vibe-nya sih, vibe lingkungannya. Jadi awalnya aku ingin mengedukasi diri ketika hamil itu karena motherhood itu kan satu bidang yang baru lagi buat aku, dan kayaknya kalau punya temen yang sama-sama sama-sama berjuang di situ, atau bukan berjuang lah, punya temen seperjuangan yang sama-sama hamil, sama-sama belajar tuh kayak butuh kali ya. Makanya waktu itu memang ikut kelas prenatal yoga, itu salah satunya emang bisa dapet teman nggak ya di sini gitu. Ada motivasi mencari teman juga ya sebetulnya. Iya, dan alhamdulillah memang ketemu, jadi kayak ketemu sahabat-sahabat baru di sini. Iya, gitu. iya. Bahkan dari teman-teman yang kelas edukasi persalinan batch 2 itu bikin geng ya, ada Laura, ada Sylvie, ya, ada Utin, banyak ya. Terus ketemu kita juga yang tidak jadi geng harus menjadi geng. Mau nggak mau ya karena urusan pekerjaan. Jadi masuk dalam geng ya. Kalau geng Tayo kan banyak tuh. Cuma yang menyenangkan di sini itu sebenarnya energi positifnya sih, dan itu sebenarnya inti energinya sebenarnya ada di Mbak Tia, karena kayak gimana bawahnya sebenarnya gimana leadernya kan. Nah itu waktu dari awal kenal Mbak Tia itu pas di kelas Cibi, kayak ya kayak ngerasa kayaknya orangnya baik ya, menyenangkan, kayak bisa cocok lah, dan karena itu masih awal-awal NB, jadi engagement sama customer mungkin lebih tinggi ya dari Mbak Tia. Nah itu punya kesempatan untuk menjadi teman lebih dekat, itu juga kayak satu rezeki banget sih buat aku. Karena ya kalau dibandingin sekarang mungkin customer NB udah banyak banget, jadi mungkin nggak semuanya punya kesempatan yang sama dengan aku untuk kenal langsung, untuk bisa bener-bener kayak jadi teman gitu. Jadi kayak ya bersyukur sih. Oke. Kalau proyek ke depan? Proyek ke depan bareng NB ini kan jadi mau host. Kamu host cadangan aja deh, kita ya, gimana kita? Sekarang kan lagi di tim digital NB, jadi mungkin mau ngebangun channel YouTube-nya. Nuju bulan. Yang maintenance juga kita ya, untuk channel YouTube digital lah pokoknya. Oke, kalau harapan dan mimpimu 5 tahun ke depan. Kalau tadi kan untuk NB nih, untuk menuju bulan digitalnya ya. Tambah anak, tambah rumah, tambah proyek, tambah profesi, apa lagi? Kalau buat NB sih harapannya lebih berkembang, tapi yang aku lihat sebenarnya karena sekarang masa pandemi justru banyak online-onlinenya. Kayak berharap sebenarnya NB bisa menjaring pasar yang internasional sih. Jadi mungkin 5 tahun lagi customernya bukan cuma orang Indonesia yang ada di luar negeri, tapi juga memang orang luar negeri juga bisa ikut, kayak mungkin kelas-kelas bilingual kayak gitu. Karena sebenarnya untuk kelas Cibi menerima klien ekspat pun kita udah ada ya, sering gitu ya. Cuma mungkin lebih jadi kelas reguler kali ya. Betul. Untuk 5 tahun ke depan. Nah kalau kamu cita-cita pribadinya? Pengen buka biro arsitek sendiri. Oke. Amin, kita doain. Biar kamu tidak melengsarkan jabatan kita sebagai host. Atau jangan-jangan dia akan bikin channel sendiri ya, bikin program sendiri. Oke, gitu kita. Jadi ada lagi? Seru ya ngobrol sama Gita, sama pengajar-pengajar lain tadi. Mungkin keluarga Nuju Bulan juga jadi bisa lebih kenal. Kalau udah sering kesini cuma baru sekali 2 kali ngelihat pengajarnya, cuma nggak tahu profil mereka seperti apa. Di episode kali ini kalian jadi bisa kenalan ya sama tahu pengajar cerita kita semua ya. Bahwa memang kita tuh mayoritas dari klien ya. Iya, betul. Dari klien kita mengetuk pintu rezeki dengan cara kita masing-masing. Mencari ini ya nafkah di sini juga. Karena memang kalau mau ditarik ceritanya nih dari tadi siapa Mbak Ike, terus ada Mbak Senia, terus Mbak Gina, ada Bu Gita, Ayu, aku. Kita semua adalah orang-orang yang memang orang kantoran. Orang kantoran, lalu kita cukup kebingungan memasuki fase motherhood kan, journey-nya agak-agak melelahkan tapi menyenangkan. Terus kita semesta membawa kita ke sini. Bisa kenal awalnya memang dari Mbak Tia semuanya, dari Mbak Tia ngobrol, frekuensinya sama, vibes-nya sama. Terus kita menemukan karir di sini.
bahkan bisa explore lebih jauh. Kayak tadi Mbak Senia, dia sama sekali nggak kepikiran buat jadi guru. Karena dia pemalu, nggak terlalu pede dengan public speakingnya, tapi akhirnya dia sampai sekarang masih ngajar kelas yoga. Jadi ketemu along the way, kita semua ketemu dengan skill baru yang bisa kita explore dan menghasilkan cuan. Ya, kayak NB tuh sebenarnya kayak menyatukan keluarga baru dan sebenarnya yang membuat ini apa ya kayak mahal tanda kutip itu karena kita kan kadang jarang ya bisa nemuin sahabat di usia kita yang di atas 30 begini gitu. Yang susah udah repot sama urusan udah masing-masing domestik. punya urusan keluarga, ngurusin suami, anak dan maksudnya bisa punya sahabat baru di usia ini tuh kayak bukan hal yang bisa privilege banget lah buat para ibu dan jadi kayak buat para ibu di sana yang mungkin kadang-kadang clueless dalam motherhood penting banget sih untuk support system cari support system yang emang tepat buat kita ya. Betul. Gitu. Oke, sebelum kita menutup acara dan kita panggilin nih teman-teman kita yang tadi, buat kamu Nurul, kamu nih kan di sini PR, host juga, ngurusin ini banyak lah ya. Buat kamu arti 7 bulan buat kamu apa sih? Ini kita dalam rangka 7 bulan ulang tahun ya kelima. 7 bulan itu buat aku sih wadah bekerja dan wadah berteman. Karena benar tadi kata kayak Mbak Ike, Mbak Senia, di sini suasana kerjanya santai, nggak sikut-sikutan, apa juga mau disikutin gitu kan. Tapi kita di sini kerja profesional, karena juga aku awalnya memang orangnya PR banget, lebih biasa ngerjain proposal, bikin strategi, bikin event. Terus masuk 7 bulan tuh jadi bisa explore, oh ternyata aku tuh bisa bikin paket kerjasama, nilai value-nya berapa, cari sponsor, ngembangin. Ternyata aku juga sadar, oh aku tuh bisa explore skill bisnis aku itu dari 7 bulan gitu. Jadi emang di sini tempatnya buat belajar dan mencari uang. Kalau Bu Ayu luar biasa, malah lagi sertifikasi prenatal yoga teacher sedang berjalan. Mungkin tahun depan akan ada kelasnya Bu Ayu ya. Semoga jadi ya, ada posternya ya. Kalau buat aku bisa kecemplung dan bisa menjadi bagian dari keluarga 7 bulan ini buat aku rezeki banget sih. Kayak semua tuh udah diatur semesta sudah dan Tuhan sudah mengatur jalannya di saat ketika aku berhenti dari profesi aku sebelumnya, terus aku galau, tidak ada kegiatan yang seperti dulu lagi. Aku juga kesepian karena mungkin ya itu tadi karena udah jadi ibu, umur juga udah segini, kayaknya teman-teman yang tadinya deket kok jadi nggak bisa sedekat dulu ya karena kesibukan lain-lain. Tapi dengan aku masuk ke 7 bulan ya itu suatu rezeki karena bukan cuma bisa bekerja, tapi punya teman, punya support system, punya teman-teman yang buat sharing dan bikin aku juga berkembang lebih baik sih. Kayak gitu. Dan mungkin yang mesti di-highlight, benar kata kita tadi, suasana kerja itu kan memang pada balik lagi ke leadernya ya. Sosok Mbak Tia memang aku ngomong gini bukan karena pengen gaji naik ya Mbak Tia. Honor naik aja. Karena Mbak Tia itu memang dia tahu cara nyalain tombolnya dia sebagai leader, sebagai teman, sebagai sahabat. Mungkin kita semua nih hampir timnya dia pasti punya sisi kedekatan dan sering berbagi rahasia sama Mbak Tia. Tapi yang aku suka Mbak Tia itu kalau ada cerita rahasianya tim siapa, dia nggak terlalu suka berbunjing suasana pekerjaan, suasana apa, itu yang aku emang auranya positif ya. Nggak percuma ya jadi guru yoga 100 jam zen. Ya memang dari leadernya yang bikin kita betah mungkin karena sosok Mbak Tianya ya bisa mengakomodir dan bantu kita juga buat berkembang gitu kan. Kayak waktu bikin podcast atau YouTube ini, aku bahkan idenya tuh cuma datang dari podcast. Supaya kita bikin acara komunitas online karena udah pandemik nggak bisa offline kan. Terus kata Mbak Tia bikin YouTube aja. Ih, siapa yang mau ngedit? Ada Gita. Oh ya sudah. Jadi... Tapi aku kalau YouTube ajak temennya, oke ajak Ayu. Hadir lagi sekarang di sini. Jadi Mbak Tia tuh orangnya kayak bisa melihat sisi positif dari seseorang ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita panggilin teman-teman kita yang lain. Ibu-ibu yang tadi ya, kita ada surprise buat Mbak Tia. Masuk.